Kamu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Bahalang ibadillah sholihin. Taufiqahum seperti yaitu diambil lalu tentang medisari dan kami menurun Bapak Ibu Sedaya, Pak Puji, Bu Diri, Bu Tari, Pak Agus, Santoso, Bu Irna, Bu Ana, perawat panjenengan semua di forum aksi nyata ini di modul 4 sosialisasi program guru penggerak. Acara hari ini yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala, ketiga inti, dan lain-lain ditutup doa terus selesai. Semoga mengawali kegiatan kita berdoa sebagai mukadimah. Mudah-mudahan acara hari ini lancar tanpa masalah apapun. Doa selesai. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah diwakili oleh Bapak Laka. Semoga Pak Agus menyampaikan beberapa kalimat yang bisa memotivasi dan mensukseskan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wati sebagai JKP angkatan 9 mengundang saya untuk mewakili Pak Kepala Sekolah yang sedang ada tugas di luar karena tidak persiapan ya Pak, jadi ya seadanya. Yang penting dalam JKP ini, dalam penyampaiannya, dalam manfaatnya bisa untuk SMK satu jenar dan untuk kalangan pendidikan umumnya. Jadi dalam aksi nyatanya besok atau sekarang tidak harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, berbagi aja Pak. Ya, jadi kalau harus bermanfaat, jadi bermanfaat untuk murid, bermanfaat untuk guru, bermanfaat untuk sekolah. Sehingga aksinya itu benar-benar ada. Itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih waktu yang diberikan. Semoga ini lancar sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus mewakili. Oke teman-teman, ini kita undangnya oplos. Ada guru BB, guru PKN, guru olahraga, STP 2K, guru produktif, perwakilan PU, dan dari teknologi di DKP. Jadi nanti harapan kami di JKP, kami kolaborasi bareng menghasilkan suatu kesepakatan mufakat untuk perbaikan siswa-siswa kita, terutama di kelas PTN. Oke, juga Pak, kita tampilkan di layar ada ini data kita sesuai program guru penggerak yang sudah tempuh selama kurang lebih 2 bulanan. Di daftar nanti akan dibahas modul 1.1, modul 2, dan 3, dan terakhir 1.4. 1.1 apa toh? Itu nanti kalau di filosofi pendidikan diajar di Wantoro. Terus 1.2-nya peran dan nilai guru penggerak, 1.3-nya visi guru penggerak, terakhir mungkin 1.4 budaya positif, nanti hubungannya dengan keyakinan kelas yang akan kita raih bersama. Terus langsung saya masuk ke materi Bapak Ibu. Di sini kita mulai dari modul titik 1. Nah ini dari pendidikan guru penggerak. Nah, ini tentu di pemikiran filosofi pendidikan diajar di Wantoro dalam karya pribadi. Nah, di tujuan pendidikan itu diajar di Wantoro itu ternyata ada beberapa hal yang justru saya pribadi beda yang kita kerjakan. Program guru penggerak ini
pendidikan itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Terus pendidikan ini menuntun mengajar tabiat benih-benih kebudayaan, tidak diterangkan misra zamane sekarang mengajar itu dengan ancaman, dengan isu, dengan memberi hukuman. Ternyata di filosofi KID ternyata tidak ada. Jadi saya kaget juga dengan teman-teman yang lain, ternyata ilmunya di ini diterapkan selama ini ternyata beda. Jadi ini paradigma yang digagas oleh Kiai Dewantara, disalurkan lewat CGP, dan nanti diharap banyak bisa merubah mindset pikiran kita dari sekedar mengajar, menyampaikan ilmu di depan kelas, lebih ke menuntun dan among paham. Lanjut, asas pendidikan dari Kiai Dewantara ada 5 bapak, ada kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Maksudnya kodrat alam itu bagaimana? Nah itu nanti ternyata anak didik itu mempunyai garis tangan sendiri-sendiri, jadi kemampuan sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan A atau B, contoh atau BPKR, itu pinter ngelas, itu pinter mesin, tidak. Tugas kita hanya menuntun, mengembangkan apa yang dimilikinya, nek bahasa Kiai Dewantara, menebalkan garis tangannya. Jadi kompetensinya apa itu dikembangkan, hanya seperti itu. Tidak bisa merubah total dari kodrat dia. Jadi pengusaha menjadi pegawai negeri juga tidak bisa. Ini menurut Kiai Dewantara seperti itu. Ya, lanjut kodrat alam itu ke anak. Yang kedua, kodrat alam yang dari lingkungan sekitar. Maka bagaimana anak benar diharapkan nanti budaya benar yang bagaimana itu yang digunakan. Jadi tidak bisa anak benar disamakan dengan anak sagen, pinter IT, pinter itu nggak bisa. Ini dengan budaya atau kearifan lokal daerah masing-masing. Terus kemerdekaan itu pendidikan yang merdeka, maksudnya bagaimana? Merdeka itu nanti diharapkan GHD ini anak tidak tertekan, memberikan keleluasan kepada anak seluas-luasnya, tentunya dengan norma batasan yang ada, yaitu norma kebajikan universal. Terus kebudayaan sama, jadi menggali budaya lokal untuk dimajukan, diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terus keempat, berkebangsaan, harus satu landasannya dalam ranah kebangsaan, bangsa Indonesia. Terus terakhir harus kemanusiaan, pendidikan yang didengung-dengungkan oleh tokoh pendidikan kita KHD adalah kemanusiaan. Maksudnya dia memanusiakan manusia. Jadi maaf, saya pribadi ngajar selama ini dulu mungkin ternyata beda kalau yang disampaikan oleh filosofi diajar Dewantara. Dan ternyata setelah sudah praktek hampir 2 bulan saya terapkan, ternyata antusiasme anak benar-benar beda. Anak tidak perlu dikekang, diancam, di apa itu ditekan, enggak. Intinya kita memberi kebebasan seluas-luasnya. Yang penting anak tidak melanggar aturan. Itu asas pendidikan. Lanjut, nah itu Bapak, kita inginlah dari Bapak pendidikan kita ingat sosok bukan menjadi contoh, yang maksimal takso, di tengah menjadi motivasi, tuturi Anda. Maksudnya kemana? Kalau penjenengan ingin menentukan anak, kita sendiri datangnya harus tidak terlambat. Kita ingin anak maju, kita sendiri harus memotivasi dari tengah. Tuturi Anda nih, setiap baik anak kita harus backup, mendorong dari belakang. Itu gitu. Ini gambaran awal. Terus pendidikan yang merdeka menurut KHD itu merdeka murid. Apakah itu murid itu bebas segala ikatan dan suci hati mendekati sana, bukan untuk mengatas sesuatu,
tapi memfasilitasi anak berhamba pada sang anak. Jadi memang program guru penggerak murid adalah apa sih ya, basisnya di sana, jadi proyeknya di sana, semua murid harus senang. Tidak bisa murid berdekat tidak begitu. Terus tentunya Bapak Ibu, dari sekian yang saya sampaikan, tujuan akhir dari KHD filosofi ini adalah profil pelajar Pancasila. Dia harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Dia harus mandiri, dia anak belajar mandiri, terus bernalar kritis, dia harus mampu menganalisis keadaan, berkebinekaan global, dia harus mampu menjaga perbedaan apapun itu, perbedaan suku, agama, pakaian, organisasi atau yang lain, bergotong royong. Dia harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Dan alhamdulillah Bu Lestari ini PKS sudah kreatif, jadi membuat apa itu tempat duduk dari ban, tapi sayang, tapi saya duduk malah nyepit bokong, itu bokong tiba-tiba ada apa itu mobil menghadapi bokong, tapi jujur saya ini mengakui sudah kreatif. Ya, yang diharapkan itu anak-anak didik kita sekecil apapun, anak harus mampu menyelesaikan sesuatu yang dibutuhkan atau macam produk yang bisa memfasilitasi motivasi dia. Terus perubahan konkret yang diharapkan dari modul 1.1 mengubah pola pikir kita dan itu dari mengajar dan menuntun, jadi ngomong dan ngomong. Jadi kita tidak hanya belajar di depan mengajar terus mendikte anak gini-gini, intinya kita menuntun, ngomong dan ngomong, memfasilitasi anak. Terus memahami karakter peserta didik dengan kebenaran, terus peserta didik dalam belajar, mengajarkan untuk melestarikan budaya lokal ini untuk jelas sudah lestari, karena di sini ada lestari soalnya. Yang kedua, ternyata setiap tampilan kita dari budaya lokalnya apa toh? Yang sudah gantungan gitu. Itu salah satu wujud ayo melestarikan budaya lokal. Kalau ayo sudah belum saatnya. Efeknya sangat banyak ayo itu. Sementara sama anak 30.000 nangkap kayu di rampung saat sepeda motor nanti. Sementara itu. Nah itu budaya lokal. Ayo. Benar. Ditangga. Terus pemikiran ini, itu harapannya anak bisa IT, bisa gini, intinya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam prinsip pendidikan, apapun keadaannya dan keterbatasan. Terus bisa kira cukup untuk modul 1. Nah, teman-teman Bapak Ibu, tugas kita di sini saya juga bukan memerintah ya, kita diskusi bareng-bareng. Saya kerucutkan apa kira-kira yang sudah terjadi untuk kelas saya sebelum TN3 tentang filosofi pendidikan ini, kurangnya di mana, kita cari titik temu, karena ini faktor utamanya adalah kita di komunitas sama guru. Sebelum saya lanjut, semoga kira-kira ada masukan langsung saja. Semoga Bu Lestari dulu yang diproduktif dan dapurnya saya kira paham betul. TN3 lumayan hebat anaknya, jadi yang jadi masternya yang perempuan, ceweknya malah cowoknya malah nginduk guri cewek 3 nih. Monggo Lestari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Pak Wati, saya pengen ngoreksi sedikit ya. Mungkin apa saya yang salah maupun jenengan gue ya ngerti. Untuk yang pertama kali Anda sampaikan tentang pendidikan untuk yang berbasis pada tadi loh, awal lokal siswa di sini yang awal tadi bukan dengan juga ditampilkan yang slide awal.
Ya ini kodrat alam, yes, ya. Tadi jenengan menyampaikan bahwa cah jenar itu harus memenuhi piye-piye tetap seperti itu. Saya agak kurang setuju ya. Benar kita pendidikan itu tidak bisa merubah kodrat alam secara 100% berbalik, itu tidak bisa ya. Tapi setidaknya kita tidak boleh menjustis bahwa orang jenar itu seperti ini, anak jenar itu seperti ini, di apa-apapun hasilnya seperti ini. Kita jangan sampai membuat justis seperti itu. Karena apa? Setidaknya sekarang kita sudah nampak, kita lihat ya bahwa di daerah jenar itu ada walaupun belum kelihatan sekali, tapi sudah ada individu-individu yang mampu mengangkat jenar itu sendiri. Jadi ternyata kalau kita menjustis mereka tidak akan jadi apa-apa, itu kan menurut saya salah lah ya. Walaupun mereka berkodrat alamnya itu anak jenar dengan segala kekurangan, dengan segala kemunduran, belum maju atau dengan segala geografisnya yang tidak mendukung ya. Tapi ternyata dari sekian banyak anak jenar itu kita masih mendapatkan ya beberapa siswa atau beberapa anak jenar asli itu ternyata mereka mampu keluar dari kesulitan ya. Ini kita seperti belajar dengan pendidikan di luar negeri kita, seperti di Jepang, di Finlandia dan lain sebagainya ya. Jadi di negara-negara yang sangat sulit itu biasanya akan muncul ada semacam energi yang besar untuk mereka bisa keluar dari kesulitan. Jadi secara kodrat alam benar kita mengajar siswa itu secara kodrat alam sajalah, menurut kemampuan mereka, menurut kemauan mereka. Tetapi kita jangan sampai memberikan penilaian ya, menjustis mereka itu tidak bisa diangkat ya. Tetap di antara berserakannya ya benda-benda atau apapun itu mesti ada satu, dua atau tiga yang bisa naik sangat tinggi ya kan ya. Jadi ya tadi Pak Wadi nek mboten salah wow. Jadi untuk secara kodrat alam benar, tapi ya jadi kita masih ada lah yang bisa keluar dari kodrat alam itu kan. Betul. Oke, kalau tadi di kodrat alam ini kalau yang sesuai dengan yang saya dengar dari ceritanya tadi Pak Wadi itu hanya menitikberatkan pada bakat. Jadi kodrat alam itu sesuai dengan bakat. Kita tidak bisa membuatkan garis, tapi kita hanya menebalkan garis istilahnya. Jadi bukan berarti kok camilan buat bapak-bapaknya yang jadi tadi penekanannya tak sing bakatnya ngelas ya ngelas. Kita hanya menebalkan garis. Jadi tidak ada. Oke, terima kasih Bu Lestari. Memang ya sedikit tidak apa-apa Bu, efek sumo ya. Memang benar, jujur saya pribadi dari 2012 benar itu mohon maaf ya, secara akademik kurang. Tapi ketika rekrutmen apapun itu namanya perusahaan, apalagi yang sudah sekelas PAMA, benar ini tidak. Jadi inilah mutiara emas namanya. Jadi secara akademik kurang, tapi untuk psikotasnya psikisnya berbeda baik. Mungkin Bu Lestari kita tidak menjustis, mohon maaf, jadi ada sedikit miss ya. Nah intinya kodrat alam itu apa yang nampak anak itu kita tebalkan. Jadi hanya itu. Tapi saya sudah bersyukur ternyata jenar itu adalah sekarang sudah ada DPR-nya ya, dari hasil jenar. Dan itu kemampuan anak didik kita, kodrat alamnya anak, jadi hanya menebalkan tadi, tidak merubah total. Memang benar yang pernah Lestari, aja susu nanda ini nih. Mereka nanti saya yakin hari ini pun anak non saya nganyel deh, satu saat dia insaf dan satu saat dia usaha melebihi apa yang dibayangkan. Itu gitu besar gitu. Ini murni ke saya. Yang lain apa? Yang jelas anak-anak itu punya mental yang kuat. Jadi ketika mereka itu membawa peluangnya besar. Nah itu kalau sudah dan utama itu mental yang kuat. Terus terbaru kemarin itu Cah Jenar melihat dong anak kosong Jenar sudah nempel satu itu langsung satu banget. Dan itu paman itu tidak bisa disogok. Kemarin si Dodi itu bilang, Pak saya juta loh pisau.
kalau ya Pak, tapi tidak bisa diperpanjang. Surabaya sudah benar-benar mengamuni dan anak kita mengecap manfaat dari masa depannya masing-masing. Itu nggih. Nanti baca diskusi di setelah modul 1-4 nggih. Ini cukup Bu Sari. Ya, namun. Nggih. Matur nuwun teman-teman. Saya langsung ke modul 4. Saya sudah cukup. Modul 2 dulu nggih. Yang ini bukan. Bapak Ibu di program kami di nanti yang eksekusi kita sudah dekat. Jadi ini kedua adalah nilai dan peran program. Monggo di samping kita rileks mawon. Yang kedua adalah guru penggerak. Jadi peran dan nilai guru penggerak. Guru penggerak itu maksudnya yang diinginkan oleh perintisnya, kita harus bergerak, mampu menggerakkan lingkungan sekitar Israel murid maupun umat Islam. 4 kompetensi yang harus dimiliki teman-teman. Yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Terus memimpin pusat kegiatan belajaran, memimpin manajemen sekolah, terakhir memimpin pengembangan sekolah. Ini sudah ramah kebijakan. Terus nilai-nilai guru penggerak itu harus pertama pihak pada murid harus refleksif, kelas balik apa yang sudah dilakukan yang dulu, harus kolaboratif bersama dengan pejabat murid dan semua warga sekolah, inovatif, tadi sudah membaca keadaan, memanfaatkan peluang, harus mandiri, harus mampu bekerja secara mandiri, tentunya dengan terus mengevaluasi diri. Terus perannya yang diharapkan, satu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, dua menggerakkan komunitas praktisi, ketiga menjadi kok guru lain atau pengajar, 4 mendorong kolaborasi antar guru bersama, terakhir menunjukkan kepemimpinan murid. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya tujuannya ini, tapi saya yakin dengan sudah praktek ini semua dan saya juga belajar ini, nanti kita saling bekerja sama. Terus yang ini juga menjadi nilai pelajaran tadi dalam komunitas ini di arah jurusan paling kecil dan di SPMC nah monggo nanti kalau saya bisa bantu apa kita bekerja sama teman-teman terkait. Kalau saya bisa cuma ini ya saya kuatkan, kalau saya tidak bisa saya minta ilmu pembelajaran untuk mau diajari terutama Pak Budi ya, Pak Puji. Saya dipaksa belajar subjek tanpa dan master jadi ya dari 3 hari alhamdulillah bisa, jadi mungkin nanti kita soalkan bersama sama. Terus menunjukkan kepemimpinan murid. Nah Bapak Ibu, bila kita dari sini harus belajar bersama bagaimana caranya. Sekarang yang sudah Pak Kepala sudah menghubungkan itu istilahnya kopi yang kafe dulu kepemimpinan pasaran lebih siap sudah terus pengembangan diri yang sederhana, konkret dan mungkin dari sekarang saya lakukan adalah jadi dan jangan juga ada melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan ya itu yang saya angkat. Tapi misalnya menyebabkan teman-teman boleh terus belajar untuk mengembangkan diri secara mandiri. Jadi kita nanti akan pasti ada kegiatan atau pembelajaran semoga lebih lagi. Terus apa kali baik murid manfaat pasukan dan Pancasila. Jadi selalu kami dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang di saya kita kali Pak Budi sudah membuat di setiap pembelajaran membuat video pembelajaran sangat bagus.
apresiasi. Kalau saya tambahi bukan merekam, tapi saya gunakan buat internet, di slide, buat di tempat tetap Samsung itu malah lebih bagus. Kalau merekam anak sudah bentuk dengan apa itu istilahnya memori, kalau ini lebih lanjut menjadi pemimpin dalam bijaksana. Akhir menggunakan komunitas praktisi untuk kita membimbingnya dengan semua. Kita dulu yang pernah saya lakukan selama ini ternyata dari kapal terpaksa biasa menjadi ketagihan dengan menggunakannya ternyata terus kapal dengan luas kayak satu ya. Memang ada beberapa teman yang praktekan hampir ketemu guru ini program model dan teman ini yang beri contoh anak-anak. Oke, kecuali anak perlu mampu satu titik dua, saya kira cukup karena ini basic ya, dan tadi ini kira-kira tanah benar anak tanah boleh oke. Mohon maaf deh, pokoknya ngambek sih panas banget hasilnya hati. Kalau saya tahu betul. Saya kemarin lagi akhir diri, Riri. Ini Julian datang, dulu Julian, so Julian. Indonesia. Sekarang kita ke visi guru penggerak. Nah, ternyata dalam visi ini nanti Pak Kepala misalkan ada visi guru penggerak, kita harus merumuskan visi dulu. Apa visi? Dengan metode yang apresiatif apa dengan mengidentifikasi hal yang sudah ada yang baik, mempertahankannya, kemudian melakukan perubahan yang lebih baik dengan memberi apresiasi kepada siswa. Jadi mempertahankan yang sudah ada, jadi saya memiliki anggota hanya meningkatkan di kelas. Dapat bukan visi. Pertama, aset. Awal aset tantangan dalam kontribusi dan pembelajaran yang bermakna, terus belajar yang pertama pembelajaran dari mimpi jabatan terus atur eksekusi. Ini salah satu. Salah satu visi saya ini, teman-teman yang saya ada kemarin di kota juga, terwujudnya kemandirian kreativitas inovasi serta dalam berbasis proyek yang bernilai jual. Mereka sudah mengawali, sudah ada nilai manfaat, ya kita mengangkat yang nilai jual. Contoh yang paling dekat adalah kemarin di Mabla, terus yang kedua di Jawung. Senandung itu mohon maaf loh, itu bahan habis pakai untuk ada letakkan untuk pakan debat. Dia praktek untuk jadi titiknya di bel. Nah ini masuk kas sekolah. Makanya setiap SMP yang jurusan pertanian, perkebunan, peternakan itu panen terus deh. Ya, yang ketiga prosesnya adalah ini Bapak Ibu program kita ada tahapan pengurusan visi pertama awal atau aset. Jadi modalnya apa diri pokok satu atas dulu TKL yang pokoknya sekarang pasal yang ada di benar ini ya. Tantangan ini yang saya angkat, terus inovatif lainnya nanti kita tahap demi tahap mudah-mudahan sampai yang dituju. Lanjut aksinya kompetisi pendidik baik politik atau yang lain. Kebetulan kita bisa mengelas pembelajarannya
Akan berlatih mandiri sesuai dengan kata itu dengan kodrat alam masing-masing. Kadang anak tidak bisa mengelas, tapi pintar online ya, nanti tugasnya dikemas. Yang susah benar game, nanti saat ini game tak bisa game kan juga. Tapi dengan game banyak orang kaya juga, banyak orang sukses. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan penyusunan untuk misi-misi, pertanyaannya dimulai dari sini. Apa yang saya lakukan untuk menghubungkan budaya baru kita yang kedua, tanya gitu, tindakannya mencari kemudahan dengan dunia industri dan dengan semua warga sekolah. Jadi buat pertanyaan lanjut untuk ambil pelajaran ada sisi pertanyaan siapakah atau orang atau sekolah yang pernah berhasil dalam di sini saya bergerak ke SMK Negeri 2 Sragen. Yang paling dekat itu saya melihat juga tokoh-tokoh usahawan yang sukses. Kayak di Mantingan ya tulisannya ya, Mantingan itu ya, yang usahawan sukses. Terus yang terdekat di Sunda itu usahawan sukses modal atau kolor itu, Bengkel Dewi Sugianto. Satu-satunya Sragen Bospong yang ada mesinnya apa itu uji Bospong hanya di Sunda. Makanya semua anak buah tidak boleh masuk. Kalau saya malah bubar boleh, karena saya Pak Gianto itu yakin nggak mungkin kalau dibuka. Gianto anak buah itu satu itu tidak boleh masuk. Yang lain malah. Terus kalau saya saya boleh dulu. Oh, saya suami saya, anak saya boleh. Nek guru boleh Pak. Nek anak buah enggak. Ini sudah teknik. Ya. Itu karena apa? Sekali servis nek Bospong itu 3 juta ya Pak? Bospong Berapa tuh? 3 juta ke atas. 3 juta. Tapi untuk mesin itu yang punya baru sana 1,5 M. Nah, itu pun bantuan pengredit itu. Sejarah. Pak Gianto itu sejarahnya ke Mojogedan, lapangan Pak Gus, lapangan dari Bengkel Bospong. Ikut sana ikut takdirnya, kita iya ke lorong-lorong. Dari bukan. Itu di sana cerita. Dan di bengkel mana? Nah, di sana bengkelnya saya kenal, di sini juga sendiri ya kenal. Ini baiknya kalau telepon itu dilayani oleh istrinya. Harus bibi barang. Ini pertanyaan tadi di Bapak di pelajaran. Bisa langsung saja. Mimpi dari mimpi saya. Nek ini sudah berjalan mesti karena kita sering studi dan satu yang kedua tentunya banyak kegiatan yang bisa dibiayai. Lanjut, saya akan menjelaskan ini apakah ini kan kebiasaan itu nanti penyusunan misi harus diselesaikan. Terus jabarkan atau eksekusi tadi. Inilah tahapan perencanaan penyusunan visi guru. Ini saya kira cukup ya. Ini soalnya tidak komplek banget, nanti di komplek di monggo Rian, muncul Rian. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi ya. Untuk modul 14 demonstrasi kontekstual budaya positif. Yang ingin nilai sebelum masuk ke budaya positif kita sampaikan di sini, Ibu. Jadi harus
sebelum menentukan ini nanti ending kita di keyakinan oleh kesepakatan kelas. Nah, dulu ada peraturan kelas, sekarang di program ini tidak boleh ada peraturan kelas, adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi hal-hal yang harus dipenuhi atau kewajiban universal diantaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rapi, pemenuh diri, kesabaran dan keadilan. Bagaimana? Keadilan itu adil, tidak ada yang biru. Nah, tanggung jawab nanti baik guru maupun murid harus saling merasa understanding, tanggung jawab. Kejujuran tentunya dengan sikap ikhlas, bersyukur, tulus hati, integritas dan semuanya. Ya, jadi kewajiban universal ini nanti sebagai dasar untuk kita membuat keyakinan kelas. Terus jika motivasi perilaku manusia menurut Ian Bosen dalam buku Harus Turing School Discipline ada 3 motivasi. Jadi anak-anak atau kita guru mau melakukan sesuatu ada 3 alasan dulu. 1, untuk menghindari hukuman. Nah, ini Pak Besarnya benar ini ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan reward atau imbalan. Yang ketiga, menjadi orang seperti yang diinginkan dan menghargai diri dengan dunia mereka ini yang terbaik yang mana kalau seperti ini? Ini semuanya tuh. Semua baik karena menjadi pilihan. Tapi kalau di program ini yang paling baik adalah membentuk kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab. Tapi biasanya ini untuk murid dan kita lah pasti itu lagi zaman sekarang ya. 2023 dilapas 2024 ini poin 1 sama 2 mesti. Nah, kita diharapkan dari Pak Menteri di program kurikulum ini nanti bisa diterapkan ke kelas sehingga anak bisa membuat keyakinan kelas berdasarkan keyakinan kesadaran diri mereka masing-masing. Ini salah tidak ada yang salah. Ini hanya 3 motivasi perilaku manusia. Mayoritas anak didik kita guru menjalankan atau seorang anak buah menjalankan sesuatu hal ini mayoritas berdasarkan oleh 3 ini. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Dalam program sebenarnya kebutuhan dasar banyak gitu. Ada kebutuhan hidup, ada kasih sayang, kebutuhan kemampuan, kebebasan dan satunya ini bodoh. Ini kebutuhan dasar. Kadang kita wani melanggar sesuatu karena bertahan hidup, atau karena butuh pengakuan atau kemampuan makhluk iso misalnya terus 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan melakukan kontrol adalah 1, yaitu penghukum. Penghukum ribet, ya Pak Polisi, tangga STNK, denda sama dengan kita. Toko telat, rusak. Nah itu nggak boleh. Nah nanti kita akan bahas di sini yang lama. Jadi sudah tidak ada guru bocah telat di
kon lari kon terus karo miturut mlebu 1.4 nggih. Jadi, nah ini jadi bumerang juga di STP 2 KBP dan di jurusan hukum nggak oleh sampai lari itu pun nggak betul harusnya. Lari nggak boleh. Apalagi kita getak-getak, boleh buat. Saya tidak mengetak. Saya cuma bicaranya agak keras nih. Intonasinya nggak pakai getak. Cuma agak bengok. Hanya meningkatkan volume saja. Saya suka. Dia seringnya mau bisa betul. Sementara yang dipelajari ini nggak boleh. Saya repot guru olahraga agak itu lari jauh piye Oh ya, itu beda. Sulit Pak, karena mau usul juga tahan sih, sabar sih. karena di olahraga Pak, jadi anak kelas suruh lari itu bukan hukuman. itu olahraga. Iya. Yang kedua, isi kontrol, membuat rasa bersalah. Contohnya dia. Nah ini aku saya nggak setuju. Wah akhirnya kita jadi minggir sana lagi. Tapi dengan jurus itu, anak itu Pak, mati sakit. Sebenarnya ya Pak, Mas, itu telat ngambil Pak, kamu di dalam aku semua itu mak setengahnya tak rewangi gak sarapan, tak rewangi orang demo anak betek-betek ulang, betek telat seperti itu termasuk membuat rasa bersalah dan itu jurus maut untuk mengeluarkan anak. Ribut, tidak boleh. Ini yang sudah terjadi makanya. Tapi kalau di sini aman Pak. Di sini anak-anak nggak punya rasa. Nggak bersalah. Salah. Karena mereka nggak bersalah. Buana apa cara jam 7 setelah baru datang yang nggak bersalah. Jepang no. Apa untuk berbang. Yang ketiga, di sini kontrak teman. Nah, teman itu bagaimana Bapak Ibu? Teman itu identik dengan mau atau bisa menjadi teman curhat. Jadi, teman ini sudah tidak ada keluh-keluh, tidak ada rasa takut. Ini posisi kontrol juga. Sulit juga ya. Keempat, pemantau. Ya kita bisa rame, rame, masuk pemantau. Di sini guys kita nggak boleh. Betul. Wah di sini nggak dikasih kita semua. Yes, kita sama juga boleh. Nah, betul ini loh. Makanya ini kita nanti diskusi di sini. Yang paling baik adalah posisi manajer. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan ada anak harusnya pakai sepatu hitam, tidak pakai sepatu. Ditanya anak kenapa? Isi lain. Oh nggak ada uangnya. Kamu mau nggak sepatu hitam? Sepatu. Manajer intinya validasi tindakan, jadi ngecek, terus lara-lara dia sama dia, terus ditarik kesimpulan, di akhirnya memberi solusi. Ini posisi kontrol yang paling tinggi adalah ini tidak ada yang disalahkan. Malah anak itu biar jadi pintar. Contohnya baju, ada anak gocek, kecayangan bapak kunci, sendal-sendalan baju. Gilek, wah, suwek. Anak yang nyuwek ini tidak disalahkan. Yang disuwek sudah tidak disalahkan. Diajak duduk bersama, mintanya bagaimana, diganti baru nggak mungkin. Jadi semua saatnya saat itu mesti kau jahit gitu. Enggak Pak, ini caranya ya sudah Bicara. dia lebih kesalahan apa? Menjahit. Oke, tapi yang jahit yang melakukan. Nah, tugasnya guru memfasilitasi. Itu anak ini memang paling tinggi, sing ra iso jahit dadi iso jahit.
Nah, kalau teori diterapkan betul-betul Bapak Ibu, elok lah Bapak Ibu. Apalagi guru bebas, elok. Nek guru produktif rada abot. Tapi ini juga mengalami benturan manakala terat pelajaran misalnya bocah ngantuk. Apa ya belum sarap? Kamu pira gimana itu? Guru ini pasti dia caranya bocah Sarapan. kasih itu kan jebol kayak. Nah, kelas di sini 36. Nganggo kabeh ngebut balik. Dino. Jadi kalau saya sama pasang besok rekening sama guru tabungan wedok rampung ini ya. Ini sekian ini ya. Anak ini. Itu harusnya kita memberi solusi. Saya benar. Bapak Ibu mbak Ya solusinya itu kan makan ya, makan kan duit ya. kan kalau Intinya Pak Pak, enak dipangan. Udah Pak. Ya semua tangan kantin nggak biasa aja. itu warak sendiri ya. Jadi posisi kontrol. Nah, itu kita di sisi koneksi saja memasukkan keyakinan kelas yang kira-kira bisa diterapkan untuk anak didik, terutama sebelum PTM. Nah, Bapak Ibu, ini ada restitusi. Nah, apa restitusi itu? Nek mau dari sini kebutuhan dijabarkan, ini nilai kebersihannya dijabarkan, dimotivasi ini anak melanggar suatu aturan tidak di luar keinginan juga dijabarkan, kebutuhan dasar dijabarkan, terus kita yang guru harus mampu mengontrol dijabarkan. Sekarang hasil akhir adalah restitusi ini kenapa? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tadi contohnya Dede dipanggil tadi, terus akhirnya sing jahit sapa? Bisa. Salah satu karakter yang kuat yang diinginkan oleh program komunitas. Terus dikerucutkan ya segitiga Bapak Ibu. Segitiga proses ciptakan sama di atas cuma ditambahin mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif. Endingnya nanti peraturan itu sudah menjadi budaya. Ini segitiga restitusi tahapan. Nah ini Bu Ana yang sering nanti handling. Pertama itu ini menstabilkan identitas. Jabarannya di mana? Istilahnya cross check. Di cross check kenali piye masalah apa, kudu piye lah. Nanti divalidasi tindakan. Kalau bahasa kita ben bocah ngerti nek salah dulu. Nek salahnya di mana, nek kurang pasnya. Yang sudah benarnya di mana? Itu di sini. Terus dicarikan solusi. Terus baru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa Mas? Tidak boleh berkelahi. Kok bocah gelut berarti itulah. Mudah-mudahan tidak ada. Jangan gede, paling yang jadi. Yang ngendongi dhewe sisa. Nek Dede mergo mangan gethuk lek ngono monggo. Ini kucing bangunnya mempulak. Nah, sekarang perbedaan 5 posisi kelompok. Itu ini sini saja. Sini nggak bisa. Bisa uji. Ini nggak tampil mana.
monggo, jadi teman-teman nanti kita diskusi bersama ini kira-kira apa yang akan kita hasilkan untuk 10 UTM. Nah ini Pak Ibu dan monggo di langsung di salah satunya ini bedanya hukuman konsekuensi restitusi ini. Sekarang Bapak Ibu monggo kita lihat di sini. Jadi ini hukuman konsekuensi restitusi ini yang paling tinggi derajatnya mana? Restitusi. Itu juga boleh konsekuensi salahnya. Tapi mayoritas saya pribadi sering melakukan ini. Guru medicin. Tapi sok-sok juga melakukan ini. Sesuatu yang menyakitkan hukuman itu. Konsekuensi yang harus terjadi. Kayak tadi. Ya, jadi bagaimana? Contoh, saat ini kayak Pak Agus tadi, konsekuensi itu terlambat, apalnya olahraga, melari. Itu salah satu konsekuensi. Tapi kalau institusi nggak bisa, harus ada pilihan yang lebih Dan kayak ditanyakan ke anaknya, kamu maunya apa, gitu. nanti berbeda. Boleh main kok, boleh duit. Ya begitulah. Ada. Konsekuensi itu kan dibuat di awal. Konsekuensi itu dibuat di awal sebelum melaksanakan. Iya, makanya konsekuensi itu kan. Ngomongin caranya itu kontrak kelas. Tapi sebenarnya ini dengan itu beda-beda tipis. Baiklah, bolos konsekuensinya gue pecah di vaksin kan. Nek kali ini sudah ke ranah Itu didiskusikan dulu kan. Lewat pembicaraan bersama, duduk bersama. Karena apa? Kalau kita berpedoman pada ini ya, kalau kondisi di lapangan sendiri kan juga tidak memungkinkan. Jadi kita jalannya yaitu membuat kesepakatan duduk bersama dulu sebelum pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ada penyimpangan, ya itu dipakai. arahnya nanti ke sana. Ini materi ini nanti arahnya ke pembuatan keyakinan atau kesepakatan. Cuma kadang-kadang penerapan di lapangan lebih banyak ke misalnya ini Bapak di kolom ini. Karena apa lebih mudah. Jadi kalau pelajaran negara karena di sini WhatsApp itu Iya zaman neng. Pemilih kok. Ya pemilih kan dikasih pilihan. kalau mau di tercoes Intinya angket. Angket. Terus yang kedua Bapak Ibu, hukuman itu tidak nyaman. ya. Ini sama, konsekuensi juga tidak. Yang nyaman mana? Testing, karena sudah ada kontrak. Nah, sekarang kontrak belajar gitu. Yang sudah ini kontrak ngejar. Gitu. Nah, ini restitusi yang murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya itu kan juga melalui tahapan sebelumnya. Dia harus dijalani dulu. Ya, endingnya di sini tujuan ini. Terus kalau hukuman anak relatif menjadi ini rata orang mendapatkan keadilan. Lalu di sini korban bisa diabai. Nah ini malah ganti korban mendapatkan ganti. Nggak pahamnya aku. Contoh konkret itu dapat ganti maksudnya gimana?
Kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Contoh kasus ya. Ini sebenarnya tadi anak padu benih, korban mendapatkan keadilan, itu hampir sama. Aneh-aneh. Langsung ditembak ke plastik dulu. Ini boleh tidak mendapat keadilan atau diabaikan. Baru ini boleh korban itu diabaikan kan? Keadilan tadi loh. Ini harus Mendapatkan ganti. caranya dia benih dadel itu dipasang. Yang dimaksud dengan korban mendapatkan keadilan, terus korban bisa diabaikan, dan korban mendapatkan ganti juga bisa. Tadi loh bisa bikin benih. Oh. Ini kalau jangan dadel ini. Kalau Kalau ada hukuman, jam, gitu loh. kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Oh, wih, itu harusnya nek di dedel ya jeneng keadilan ya Nanti di sini tidak ada nanti. bukan ini keadilan di sini Dikai hukuman apa gitu. keadilan tidak Ya, tidak jadi harus maksudnya. dalam bentuk itu sama ya, intinya dia itu Diadili. oh misalnya sing korban madu guru apa sih madu guru ngeras harusnya Saya di sini Mendapatkan diadili kan. korban mendapatkan keadilan gitu. Ya, korban bisa diabaikan karena buyak laporan buyak lah. itu Lapor. ini gede dedel Karena yang mau ini minta maaf itu selesai. Tapi benih pun tetap beda. Iya. Yang restitusi begitu ada laporan korban mendapatkan ganti. Harus diganti. Nek Sedel siji, Ini ganti siji ya, kalau ganti dua kan kayak masang loro. Itu benda nih, benda misalnya padu gitu, sampai ke fisik misalnya. Entah teman-teman lelaki ini. Suatu hari sampai monyet-monyet lagi mendapatkan ganti ini itu gimana? itu nek miturut ketika ini restitusi anak itu harus diobati dengan pembiayaan ditanggung oleh pelaku dan hasil pengobatan 100% seperti sedia. Total, boleh tak motilas. Ini nek bapak berkali 100%. Luka itu bukan luka di fisik juga, tapi luka di hati juga. Baik. Oh, sisi saya kena terus kena mental. Sebenarnya ini kan luka di hati. Kadang sebenarnya kayak itu padu. Itu balik yang parikasan jerone sumur bisa gugur jerone ati sapa sing gitu Pak. Nah itu sudah ke ranah apa itu keyakinan tadi kemanusiaan. Memang ini terus ini Pak, ini yang sulit Pak Agus. Sulit Pak. Pak Agus. Sekarang gini teman-teman, saya juga bingung ini saya apa. Ada negatif, netral, positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu melakukan apa yang saya katakan. Nah, yang ketiga ini, apakah harus ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Penekanannya memang tidak jauh kata itu, jadi paling enak yang ini. Terus mode paksaan, stimulus respon ini dari kontrol, mendorong menyalahkan diri. Kalau penghubung bocah dipaksa belum harus merasa bersama. Kalau ini mendorong kepatuhan, ini mendorong positif karena ini sadar. Jadi kalau Pak Polisi sadar lalu lintas, Pak Polisi lebih, Pak Polsek betul lagi sadar aturan, Pak Babin betul lagi sudah ada SOP-nya masing-masing. Konsep diri buruk kalau berhukum itu. Kalau konsekuensi baik, terus konsep diri kuat, jadi sudah kesadaran. Lanjut ke
Terus identitas, selanjutnya poin anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini boleh kalau dihukum itu. Tapi kalau konsekuensi itu anak belajar taat. Tapi kalau sudah restitusi itu mau tidak mau anak harus belajar memecahkan masalah yang dihadapi. Ini namanya paling baik ini. Tapi pengalaman di lapangan pasal pasal kadang-kadang harus ini. Tapi memang kadang karena takut hukuman anak harus berbohong. Iya. Padahal bohong itu kan malah nambah gede permasalahan. Saya akan dapat pertolongan satu itu menambah pertolongan lain. Ini soalnya beda nih. Rezeki buka atau rezeki dia ada buka gitu. Beda. Dia tuh kira. Kita membuka, Tapi kalau pertolongan pasti membuka pertolongan menutup. yang lain. Kan menutup, membuka lagi. Itu mah kaget. Lanjut. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan bayar. Karena saya dengan bayar hujan praktek itu bosan bawa kopi. Itu masuk hukuman betul nih. Pak ujian. Anaknya bawa kopi serawat aja sono. Bawa kopi. Boleh kan? Saat nih. Itu namanya anak itu cerdas hati, Pak. Cerdas. Jadi bukan hanya bukan cerdas pikiran saja, tapi hatinya juga cerdas. Mau cerita lu kita akan dulu untuk ada mana? Sak resek. Aku di lingkungan itu Pak, ada guru SD setiap anak bawa botol masuk rumah. Soal botol itu boleh di rumah. Makanya kita ikut pulang rumah Pak, jangan ditiru. Ya kan poin ini buah sih makan ya tak Di SDP 42 itu ada guru seperti itu. Sampai sekarang itu dosa jariah ya. SD-nya itu menurut paling 7. Karena apa? SD belum buku itu nggak boleh. yang zaman cilik aku dia kan gak foto ya apa ayo pelan bangun tapi gue bangun ya mungkin pasir kena ya aku lagi ngangin dia Ada nggak boleh. wah dari zaman Mike Tyson tinju bebas ini senang tinju Mike Tyson Lanjut. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini yang anak paham badannya boleh, yang bukan menjadi. Terus dampak pada murid mana? Mesti musuh banget gitu. Anak PKRI wani ya dulu. oh iya aku ini sering mengasingkan diri apa yang parkiran adalah mengasingkan diri Kehilangan hak dan waktu juga ya, akhir murid anak kehilangan ketika tidak diharapkan atau sangat melukai sudah diketahui masyarakat dibuat guru lah ini penting ini hukum itu dibuat guru oh iya sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan anak ditarik sanksinya apa? nah, anak ini tadi sanksi ini gak ada sanksi kok Terus menyakitkan kasih guru masalah tanpa masalah masing-masing dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Mesti naik wis hukuman guru mesti oh tidak hukuman tidak menyalahkan, mengkritik. jelas tidak merendahkan Tapi kalau konsekuensi itu membantu menyalahkan peraturan. Yang paling baik mana itu menguatkan. Tadi dulu kapaknya itu yowes ayo tidak ada benar Pak boleh lungsuran ini tahapan kita nanti merumuskan segmen terus yang ini Bapak Ibu institusi ini bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan
di sini, terus memperbaiki hubungan. Kadang-kadang kalau kita menghukum Bapak Ibu, usah nyangka apa tuh, jodoh gitu. Nek anak itu tidak memperbaiki dengan anak sendiri. Anak yang mendedel itu mongso cek ditoso. Iki pinggir yang didedel. Ini kalau sudah didedel nih, Hati mang. nah, tadi bagus tadi. Tapi kan namanya kalau sudah berkelahi itu kalau itu betul Pak. Nah, di sini saya itu sering Pak, dikelahi itu mari tua-tua nih. Memang untuk dua, tapi selesai juga. Nanti kalau sudah harus kita bodoh musuh Pak, sudah. Bapak dia dulu itu ngopo ya gitu. Terus kita ngopo, saya rebutan pancen, nanti lucu nih. Rebutan lima. Terus kata saya adalah tawaran, bukan Pak. Saat ini di sini Bapak Ibu. Ya, restitusi adalah tawaran. Itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah ini kalimat pemantiknya. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Pak, saya kan dokter, nggak boleh sana. Kalau anak SMK kita dekat apa dokter nggak boleh. Sebenarnya juga boleh ya, boleh. Kalau diri turut itu berani boleh. Nah kecuali kalau umur 45 kita menjadi apa dokter, itu sudah boleh. Tapi minimal tukang bekam itu boleh. Iya dokter. Kalau dokter, Dokter itu kalau istilah barat. makanya Pak Besar kemarin juga ya Tenaga kesehatan. terapi. Pak Besar kemarin kan tentang berdua dokter itu nggak boleh. Tapi kalau itu ketika restitusi boleh. Usia 18 sampai 35 itu masih bisa menanyam pendidikan. Kita masih bisa. Saya bisa berarti. Bisa. Kalau yang dulu itu memang betul ya, melanjutkan sekolah kedokteran itu persyaratan utama kan memang dari SMA atau jurusan IPA. Tetapi kalau sekarang tidak menutup kemungkinan dari SMA, SMK, jurusan apapun bisa, selama dia bisa lolos tes. Termasuk mencari pekerjaan begitu tuh Pak. Kalau dulu nih teknik harus dari SMK yang jurusannya teknik. Ternyata sekarang kan juga enggak. Setiap anak dari lulusan SMA memang ada kesempatan, diberikan kesempatan selama tesnya dia bisa. Enggak tes bisa. Iya. Bisa. Akpol itu sekarang bukan SMA IPA. Asal punya uang bisa. Oke. Punya uang dan tahu jalan masuk. Punya uang nggak tahu jalan masuk Di nih. perguruan tinggi kan ada mandiri Pak. Iya. Itu bisa. Terus sekarang ada programnya kan nyambung lagi. Tapi itu kan 30 juz bisa masuk Akpol tanpa Tes. Harapannya dulu Akpol ambil harus SMA. Pak, sekarang enggak. IPS. Makanya kalau bicara zaman dulu mungkin iya, tapi kalau zaman sekarang sudah beda. Jadi intinya restitusi itu sekarang sudah diprogramkan oleh pemerintah intinya. Jadi apa dokter saya nggak boleh. Berarti Pak Besar kemarin salah. Itu Pak kalau Iya. menjadi restitusi. Nah itu kayak kemarin dibantah di situ mungkin jadi panjang. Saya ngatur kesuwen dulu. Jadi kalau pembukaan dari itu bantah, oh SMK bisa Pak. Sini berdiri depan, buat barisan khusus. Tapi kehilangan muka dulu. Itu boleh kok masing-masing. Sekarang boleh bisa. Dan kemarin kan ini dokter itu dari SMK masuk TB, kok multimedia, kok PKR, kan sempat disebutkan kemarin. yang penting sekolah ini resmi. Resmi ijazahnya memang ijazah resmi. Memang pemerintah sudah adopsi Ya, iya. Formal. Memang dulu memang seperti itu. Maksudnya aku dikita Nah, Dan ini jenengan berarti ikut tersebut Bapak Ibu guru. tugas khusus. Oh, memangnya tugas khusus. Aku sih bimbingi sih dapati
jangan Pak Tommy geret kan, itu tak boleh. Nah, itu macamnya sih nggak karena itu bisa. Itu kalau maaf ya, di ilmu ini masih ada kesehatan. Itu ada. Itu ada. Filter itu bukan mengenai bisnis saja, perasaan dan tidak boleh. Terus Pak Kepala kemarin juga manggil Pak Tommy loh. Kan yang makan memang Tidak boleh. Yang susah disembuhkan sih psikis. Itu sama saja. terlalu anak-anak itu mentalnya kuat. Nah, wes kalau kuitak. Tapi kalau itu dilihat dari restitusi nih, bahasa itu Kita tinggal ngomong sing lemah. Itu akhirnya jenari pos. terus kamu akan terlihat terdengar. Ini meyakinkan, memantik potensi anak. Sebenarnya anak itu sudah melanggar. Ada pertanyaan, kalau tidak, kalau apa yang kamu percaya, bocah masih kalah, masih merasa salah, kendaraan lakon masih ditanya, ya ora, saya itu ya percaya. Memang ilmu restitusi itu sangat menyelesaikan masalah dengan tapi tidak pandang. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar, bukan mendasari tujuan. Sangat tidak. Jadi kebutuhan dasarnya apa? Saya bukan sudah mentelang apa aja. Sebenarnya kan berarti orang tua tidak benar. Kata orang tua yang ini mentelang apa yang itu benar. Mau mentelang dia apa ini? Kadang-kadang kalau kita ngajar Bapak Ibu teman-teman bisa dibilang untuk ya aneh. Sulit. Jadi nangkep itu kayak mencari pendekatan penyelesaian masalah. Jadi kayak misalnya ada siswa yang terlambat karena dia sehariannya nganter orang tua ke pasar. Nah, ini kalau kita dari sanksi itu kan dia terlambat ya harus sanksi. Cuma kan dari situ kan harus ada pendekatan. Karena apa implikasinya nanti panjang. Ketika kita sanksi di sekolah, ini otomatis dia akan protes ke orang tua. Aku raiso motor. Nah ini kan berarti kan ada kesalahan besar dari penyelesaian masalah yang iya, masalahnya kan kita menyalahkan anak, tapi implikasinya adalah anak tersebut tidak mau sudah tidak mau istilahnya kegiatan dengan orang tuanya. Makanya perlu adanya kegiatan. itu di sini Pak. Dulu yang dari Grobogan itu terlambat karena Medan. Tapi kita struktur kabeh sak wong banget. Nah, ini ya wis lah dikapake neng ngono. Saya salah. Itu kalau dari itu Pak, ya saya sudah gimbal itu saat banjir itu. Dengan keadaan sudah seperti itu kita nggak bisa, nggak boleh menghukum anak. Nah iya, itu nilai juangnya sudah tinggi itu, bener ini. Makanya dari dulu kan dari dulu ya hukum dia selama ya wes. Dengan keadaan beda kabeh betok. Mungkin anak ada walaupun halus tapi kan tetap jauh. Kalau cara kesampe ini terus turun. Berarti mungkin terus turun. Aku bisa sekolah yo jam 10 ya turu kok. Bagus. Orang bisik sekarang udah jam 10 udah sare. Nah, itu sekarang rapat malah tidur. Oke, lanjut. Restitusi adalah cara yang paling nah, ini 3 tahapan Bapak Ibu. Nanti endingnya kita di akhir sulit menyusun yang kelas di T3 ini saya tidak cara ini jangan dipasang Pak Presiden nanti kita ya kurang ini macam-macam ya jual Membuat kesepakatan ini
kalimat mantin nanti teman-teman itu seperti saya misalnya salah ya, terus fokus pada kata bukan tidak di pertanyaan kalau di contoh anak telah sudah disempati belum lanjut itu disalurkan kepada tanding. Nah, tanding sekolah harus sempati asli dan menyediakan ekstra harusnya itu bentuk yang kebijakan kita harus ya melihat itu resolusi menguatkan pada solusi mengembangkan bed yang bergerak pada kelompok. Ini kenapa toh harus restitusi? Bocah itu kalau berdosa dengan temannya, kalau kita tidak melaksanakan restitusi, contoh beda ini dianggap rampung, mohon maaf toh ini juga minder. Izin ke belakang. Tidak masalah. Oh, masih jawab. Ya gitu, jadi sekarang di akhir Bapak Ibu kita akan membuat keyakinan kelas 10 STM. Monggo saya minta masukan Bu Irna, Bu PKN, Paksan Institut Keluarga, saya walinya. Intinya mengadopsi kebutuhan kalau keyakinan kelas dari tadi ada langkahnya harus kalimat aktif, tapi kalau hukuman kalimat pasif dilarang, tapi kalau keyakinan kelas harus aktif. Enggak, kira-kira poin yang akan dibangun apa? Kalau saya lebih ke menjaga saling menghargai dulu. Jadi kalimat positif. Indikatornya yang akan kita raih. Sebetulnya gini, apa saya balik aja ini indikator. Ini kalimat. Ya, enggak. Kira-kira ada masukan dari STP Keluarga. Ya, saya ke ketakwaan. Tanggung jawabnya ini. Membawa komitmen, bukan saling menghargai, saling menghormati. Ini masuk bukan? Ini indikator itu kepribadian Bapak Ibu yang akan ditangkap. Terus ini kalimatnya. Kesepakatan kelas kita langsung. Kira-kira Bu enak dapetin apa? Menghargai, saling menghargai ya. Saling menghargai. Ini tadi apa? Komitmen. Jadi datang tidak terlambat. Menjaga Kebersihan kelas. tanggung jawab. Terus mau mulai enggak? 19 ngajarnya. Ini apa tuh? Bingung kok ini malah ngomong ini.
gitu loh. Nah di sini teman-teman Bapak Ibu tadi, nah ini loh. Ini yang dibacakan ini dituangkan dalam tadi. Kalau saling menghargai apa itu? Toleransi. PKR terus saling menghargai betul? kurang lah. Kurang, jihad betul. Kurang ya. Jadi mungkin komitmen gitu. Oh, kasih sayang. Masuk ke kasih sayang. Kasih sayang, kita kasih sayang. Pertama, menjaga kebersihan. Datang tidak terlambat nih. Datang tepat. Sendiri ini ya. Memiliki keyakinan. Saling menghormati bisa masuk ke desa keagamaan. Bagaimana sebelum yang tiga dia akan pengawal sudah tiga. Nanti saya tempel di kelas itu. Tentang keperluan itu nggak masuk ke disiplin, Pak. Nggak ada. Enggak, Rajin ya. Oke. Lanjut lagi. Ini boleh. Atau cukup ini. Sudah bisa kali. Kami menghargai, mendengarkan, menjaga ke kondisi kelas itu. Tidak ada dulu, sini aku. Kondusivitas kelas. Ketentuan. Konduktif. Konduktif. Kondusivitas. Kondusivitas. Nah, ini apa? Lihat sini. Anggung, kan ya? Ini punya kualitas ya. Yang jawab. Integritas. Bersyukur. Bersyukur. Menjawab satu. Boleh, monggo. Pas saya jenengan anu mboten Ibu Firna. Saya mboten kula. Itu kondusif itu. Udah nggih. Paham besar. Disiplinan. Tidak hanya hati ya. Dan kita pemborosan. Penjelasan berarti dia tidak ada komitmen. Itu termasuk ketua kelasnya si inisial G itu. Bebas sama. Ganti. Ganti. Jangan diganti, malah Ganti ya. Nah, tapi itu tanggung jawabnya. Jika di program seperti ini guru dan ini ya, Diganti mungkin. terus saya malahan. Malah iya. ditandani seperti yang ada di Restitusi. Itu marinya itu dikasih tanggung jawab. tanggung jawab. Betul. Itu jadi komandan itu malah habis. Mungkin kata mana ya wis dikon
juga tanggung jawab. Tapi lebih dominan ke Jawa. Kurang pikir dan nanti karena Nek Pak jinak Wati kan itu tidak ada jam kelas. orang bocah keras. Jadi kan determinasi kelas ini kan dia. Dan ini kan KTP mereka wedi, mereka tertekan. Hukum tadi. Nah, Kalau sekarang saja anak-anak itu memang minat belajarnya itu sekali. Berarti juga saja setelah kasih. Oh, ini apa? Ini katanya sini. Literasi. Minat belajarnya yang tipis bukan yang dari ini kantin ini bangun nyingkiri bagian rumah bonsor pengaruhnya tamu buat ini ngono kok anggris tekan kene bangun di langsung nang kantin mungkin turu orang bal-balan orang ngomongnya susah kan seperti belajar ini nggak ada sekedar memenuhi wajib, memenuhi Boleh wajiban. memenuhi apa sih? Kita sekolah lagi, nggak bisa makan. Jadi ngambil sanu, ya mana tuh, depan di sana. Anak-anak seperti itu nanti kalau sudah kelas 2 itu pas 3 kita itu tuh, pas sudah masuk ke BK. Ya namanya proses, mereka berproses. Kalian. Lah orang di gunungnya kan yo, bakalnya harus ngono terus lah. Emane hanya gunungnya bocah ini kebuan karo aturan. Jadi ada ulang semangat belajarnya kurang, berarti harus dibuat keyakinan kelas. Ini apa? Apa? Media belajar. Selalu giat belajar apa ya? Selalu giat belajar. Ini apa? Di sini lihat. Sabaran. Di antara komitmen karo rajin. Harusnya rajin. Iya. So, oke. Nah, dengan komitmen kita rajin Pak. Rajin yo iblis. Ya, 5 saja. Kita cukup ya. Nanti Kurang lori rajin. oh gitu. Ya kita. Cukupnya apa? Nah, endingnya nanti di sini Pak. Saya buat sini. Apa? Nah, nanti saya masuknya di sini Pak. Buat keyakinan. Mantap. Di sini. Nah, saya buat kayak ini. Saya tempel di dinding. Biasanya apa? Nah, kayak ini. Dan biar satunya. Pokoknya ini mau hasilnya ya menunggu lah dari mana tambah ngilang kelas kita tak jadi nomor Jadi mutiara kata. biar dicapi sadar nang ini sekolah Juga berarti mau. Cuma cukup ya? Cukup. Tak kelas balik lebih bagus. Oke, Bapak Ibu, ini hasil akhir kita. Jadi rumah ini tadi. Intinya saya berharap Bapak Ibu, teman-teman, ilmu yang saya salurkan bisa sedikit dicicil, terutama untuk dengan sudah menyusul ke yang saya laksanakan, ya, karena Pak Agus di Buana juga semangat pasang besar nanti bisa menyusul di TGP. Karena apa? Semakin banyak TGP, jujur perubahannya semakin cepat. Karena dari ini, dari tujuan belajar berbeda. Karena di kami itu Pak, pendidikan tujuan dengan kalau menurut Kiai Selanjutnya membimbing anak dengan segala kodrat yang ada untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya baik sebagai kehidupan masyarakat. Tujuan orang tak mungkin ini di politisi karena uangnya tak di sini.
Terus yang kedua, intinya kita harus bisa ketika falsafah gede, ingat sing bodoh, mati mau ngatur, tuturi, jangan lupa setiap pembelajaran anak harus senang dan merasa nyaman dan bahagia. Prof Arunya, kita cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.